Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mada Putra Dadrianto dengan NPM akhir 192. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas algoritma pemrograman ke-11, yaitu membuat dua buah program dengan mengimplementasikan array 2 dimensi dan array 3 dimensi. Oke. Untuk yang pertama di sini array 2 dimensi, saya membuat sebuah program untuk menghitung dua buah matriks. Nah, di sini adalah kalkulator penjumlahan matriks. Nah, untuk caranya di sini pertama di sini saya membuat beberapa fungsi, yaitu adalah fungsi untuk mencetak matriks, untuk menginput matriks, dan untuk menjumlahkan dua buah matriks. Kenapa di sini saya memilih matriks? Karena pada dasarnya matriks adalah sebuah array 2 dimensi yang memiliki baris dan juga kolom. Nah, di sini yang pertama untuk mencetak matriks. Pertama di sini kita menggunakan dua buah looping, yaitu looping I dan looping J di dalamnya. Nah, looping I di sini dia untuk mencetak baris dan looping J adalah untuk mencetak bagian kolom. Nah, di sini dia akan mencetak setiap elemen matriks pada indeks I dan J. Lalu di sini ada input matrix. Di sini dia akan menginput setiap inputan yang diambil oleh user dengan menggunakan scanf. Dia akan memasukkannya pada elemen matrix, pada setiap elemen matrix yang ada di looping ini. Contohnya kalau di sini I sama dengan 0 dan J sama dengan 0, maka di sini yang diinputkan adalah I dan J 0,0, jadi matriks 0,0. Oke, seperti itu. Lalu lanjut untuk penjumlahan. Di sini penjumlahan sama caranya. Di sini kita menggunakan looping I dan J juga, dimana di sini kita membuat 3 parameter. Ada parameter untuk matriks pertama, untuk matriks kedua, dan untuk hasil dari penjumlahan itu. Nah, di sini karena saya ingin membuat fitur yang dimana pengguna bisa mengcustom atau memilih ordonya sendiri. Jadi di sini saya menambahkan untuk ordonya ini menggunakan variabel integer, yang dimana di sini nanti contohnya jika user menginputkan angka 3, berarti matriksnya nanti bakalan 3 kali 3 seperti itu. Karena itu di sini loopingnya sampai ke ordo, kurang I kurang dari ordo dan J kurang dari ordo. Nah, setelah looping nanti dia bakalan memasukkan contohnya I sama dengan 0, J sama dengan 0, berarti matriks hasil array 2 dimensi ini hasil 0,0, I nya kan 0 dan J nya kan 0, sama dengan matriks pertama 0,0 ditambah dengan array matriks kedua 0,0. Nah, langsung aja kita coba di sini. Nah, di sini pertama user disuruh memasukkan ordonya. Di sini contohnya saya pakai 2 saja. Nah, di sini input matriks 1, masukkan angka untuk baris 1 dan kolom 1. Contohnya saya masukkan di sini 1, lalu lanjut 2, 3 dan 4. Nah, ini hasil inputnya. Ini adalah hasil dari float atau void dari print matrix ini, function print matrix. Nah, lalu di sini kita inputkan untuk matriks kedua. Di sini saya pakai 5, 6, 7, 8. Nah, ini hasil inputan tadi ditampilkan menggunakan print matrix. Lalu di sini dia akan menjumlahkan dua buah matriks ini. Contohnya 1 ditambah 5 hasilnya 6, 2 ditambah 6 hasilnya 8, lalu 3 ditambah 7 hasilnya 10, dan 4 ditambah 8 hasilnya 12. Kenapa di sini ada 00? Karena di sini saya menggunakan tipe data float. Kenapa menggunakan tipe data float? Karena ini untuk mencegah apakah nanti usernya itu memasukkannya itu ada komanya gitu. Jadi contohnya kalau user mau elemen matriksnya itu 1,5 gitu contohnya, kan nggak seterusnya user itu masukkan angka bulat. Karena itu di sini kita menggunakan tipe data float. Oke.
Nah, untuk menampilkan UI-nya seperti ini. Pertama, kita menampilkan kalkulator penjumlahan matriks. Di sini saya menginisialisasi dulu variabel ordo integer. Lalu di sini kita inisialisasi variabel matriks 1, matriks 2, matriks output dengan tipe data float. Nah, matriks 1 ini untuk wadah dari matriks 1 itu tadi. Lalu matriks 2 ini untuk wadah dari matriks kedua. Lalu di sini matriks output adalah hasil dari penjumlahan tadi, wadah untuk hasil penjumlahannya. Lalu di sini keluar input matrix, lalu dipanggil variabel ini function dari input matrix. Nah, di sini kita masukkan matriks 1 dengan ordo yang udah diinputkan tadi. Lalu di sini hasil inputnya kita print matriks 1 dan ordo. Lalu input matrix lagi untuk yang kedua, kita inputkan di matriks 2 dengan ordo yang udah kita input. Lalu kita print matrix untuk hasil input yang kedua. Nah, setelah diinputkan, di sini kita print hasil penjumlahan. Lalu di sini kita panggil function penjumlahannya, yaitu matriks 1 ditambah matriks 2, lalu diletakkan di matriks output dengan ordo yang udah diinputkan oleh user tadi. Lalu kita tampilkan untuk hasil penjumlahannya, yaitu matriks output. Nah, jika sudah, di sini variabel main ini variabel function main ini dipanggil kembali biar scriptnya bisa mengulang kembali dan user bisa menggunakannya lagi. Oke, di sini kita lanjut ke tugas yang kedua, yaitu adalah array 3 dimensi. Array 3 dimensi di sini hampir sama. Kalau sebelumnya kan ada 2 indeks nih. Ini ada indeks pertama, contohnya matriks 1 ini kalau ordonya kita isi 3, berarti matriks 1 indeksnya 3 dan 3. Nah, di sini karena ini 3 dimensi, jadi di sini indeksnya ada 3. Kalau sebelumnya kan ada 2 kan, ini 3, ini 3 contohnya. Nah, ini ada 3, yaitu 10, 10 dan 50 contohnya. Nah, di sini saya membuat sebuah program untuk menginput sebuah barang di gudang dari pabrik Ngawi. Nah, contohnya saja ini namanya pabrik Ngawi ya. Nah, di sini pertama saya menggunakan variabel char. Kenapa menggunakan variabel char? Karena nanti yang saya inputkan adalah sebuah string. Nah, untuk indeks pertama di sini dia mewakili dari rak. Nah, ada 10 rak, yang di dalam 10 rak masing-masing rak itu tadi nanti bakalan ada 10 barang. Nah, untuk yang 50 ini dia mewakili dari banyaknya kata dalam string itu. Kan kalau kita bikin string itu pasti ada indeksnya kan, ada banyak dari isi dalam string itu tadi kan. Nah, di sini 50 adalah sebagai banyaknya karakter dari string ini. Nah, ini hampir mirip-mirip sama array 2 dimensi yang ini tadi. Cuman di sini karena ini dalamnya string dan string itu adalah sebuah array, maka array char barang ini menjadi array 3 dimensi. Karena ada string di dalam string dan string yang di dalam string tadi juga ada string string. Karena ada array di dalam array dan array yang di dalam array itu tadi ada string yang dimana string itu adalah array juga. Jadi ada array di dalam array dan array di dalam array tadi ada array-nya juga. Oke, seperti itu. Lalu di sini kita inisialisasi integer indeks barang dengan banyaknya 10 dan kita isi dengan 0. Lalu kita cetak input gudang barang pabrik Ngawi. Nah, di sini kita bikin variabel input dan integer rak. Input ini nanti untuk mengulang programnya aja. Lalu di sini char nama barang dengan isi 50 sama kayak ini tadi. Nah, di sini pertama di sini saya kosongkan semua setiap isi slot dari ini tadi, dari char barang ini tadi. Kenapa? Karena kalau kita nggak kosongin semua, nanti bakalan ada kayak karakter-karakter aneh, dan itu kalau saya bilang sih itu kayak bug dari
bahasa C itu sendiri. Jadi untuk mencegah hal itu, kita isi dengan karakter kosong. Nah, setelah kita isi masing-masing dengan karakter kosong, di sini kita pakai perulangan do. Ketika input sama dengan Y, maka dia akan mengulang kembali. Nah, di sini pertama kita suruh usernya untuk memilih rak 1 sampai 10. Nah, karena raknya di sini 1 sampai 10 dan array itu dimulai dari angka 0, jadi kita harus menguranginya. Contohnya kalau user pilih 10, berarti nanti masukinnya ke array indeks ke 9 seperti itu. Jadi kita kurangin 1. Nah, di sini kita cek apakah rak yang dipilih user tadi itu penuh atau tidak. Oleh karena itu tadi kita bikin variabel indeks barang. Nah, di sini kita cek apakah indeks barang ke rak. Contohnya di sini rak 5 nih. Berarti indeks isi dari barang di rak 5 itu kurang dari 10 atau tidak. Kalau dia tidak kurang dari 10, berarti berarti dia itu penuh seperti itu. Nah, kalau dia penuh, nanti bakalan muncul maaf barang pada rak ke yang udah dipilih tadi, persen ini rak ke rak itu penuh, maka muncul maaf barang pada rak itu penuh. Oke, jika tidak penuh, di sini bakalan muncul masukkan nama barang. Nah, di sini kita masukkan nama barang maksimal 50 karakter. Nah, di sini kita gunakan scanf persen %s nama barang. Lalu di sini kita string copy, kita masukkan barang. Kita masukkan ke barang ini tadi, variabel array barang dengan indeks pertama rak yang udah kita pilih, terus indeks barang ke rak nih, lalu nama barang nih, nama barang yang udah diinputkan ini tadi. Nah, jika udah kita masukkan di sini indeks barangnya, kita tambah lagi pada array tadi, jadi ditambah 1. Oke, jika sudah, di sini kita tanyakan lagi apakah ingin menambahkan barang lagi. Jika ya, maka dia akan mengulang kembali. Nah, lalu jika tidak, di sini bakalan ditampilkan semua isi dari gudang dan rak yang ada di dalam tadi. Di sini kita gunakan variabel looping J dan looping K. Looping J di sini untuk menampilkan rak, dan looping K di sini untuk menampilkan barang. Nah, di sini kita dalam menampilkan barang, di sini nggak sembarangan karena nanti bakalan ada barang yang kosong. Oleh karena itu, di sini kita cek apakah barang ke J, K, dan ke 0 ini indeksnya J, K, dan 0. Kenapa 0 ini? Karena ini barang ini ada di indeks selalu pada indeks ke 0. Nah, apakah dia kosong? Nah, karena kalau dia kosong, dia bakalan ditampilkan sebagai seperti ini, negatif, minus. Jadi kayak barangnya tuh kosong gitu. Jadi kita kasih thread gitu aja. Nah, jika tidak kosong, maka di sini kita isi barang ke J dengan indeks J dan K. Nah, contohnya kita jalankan aja langsung di sini. Nah, di sini pertama kita disuruh pilih rak. Contohnya di sini saya pilih rak 1, lalu masukkan nama barang, contohnya ayam. Nah, lanjut menambahkan barang. Ya, coba pilih rak 3, coba pilih rak 3, nama barang bebek, coba bebek ya. Nah, apakah ingin menambahkan barang lagi? Sini saya ketik N aja, N. Nah, di sini udah ditampilkan semua. Di sini tadi kan kita masukkan untuk barang ke 1 dan rak ke 1 ya. Nah, di sini udah muncul barang ke 1 ayam untuk rak ke 1. Lalu kita tadi masukkan ke rak ketiga bebek. Langsung dia masuk ke barang ke 1 bebek. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah penjelasan dari tugas algoritma pemrograman ke-11 saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.